Dengan demikian Paulus menggelitik hati nurani sungguh umatnya untuk berpegang pada firman yang ia ajarkan, lalu sungguh mempraktekannya. Kalau kalian melihat kenyataan ada orang kaya bagaimana. Dengan harapan muncul lalu kerukunan, karena dalam jemaat Korintus itu ada kelompok-kelompok sesuai dengan selera mereka. Nah, Paulus membimbing mereka untuk sungguh bersatu sebagai umat yang diikat oleh hukum kasih itu. Sementara dalam bacaan Injil kita dengar tadi bagaimana Yesus menempatkan diri sebagai Tuhan di atas hari Sabat, di atas aneka macam aturan agama. Jadi firman-Nya, sabdanya diharapkan juga sungguh tidak membuat kita sekedar menjadi orang Kristiani yang formal saja, rajin ke gereja dan sebagainya, tetapi juga berani tergerak oleh firman Tuhan untuk melakukan sesuatu demi sungguh terwujudnya kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih yang sampai zaman kita itu selalu mendapatkan tantangan. Kita semua, Anda dan saya, dipanggil sungguh untuk dekat dengan firman-Nya dan membiarkan diri tergerak oleh firman itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini Gereja Kudus memperingati Santo Gregorius Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang hidup tahun 540 sampai dengan 604. Gregorius mempunyai latar belakang, dia dari keluarga bangsawan Anisius. Dan Gregorius pernah justru ketika dewasa menjadi prefek atau pimpinan kota Roma. Namun walaupun dari keluarga bangsawan, keluarga ini sangat Kristiani, sehingga dia juga akrab dengan firman Tuhan. Dan akhirnya dia mengundurkan diri untuk bertapa. Dan tidak lama kemudian, zaman itu ya tahun abad 6, dia terpilih untuk diangkat menjadi uskup, bahkan kemudian menjadi paus. Dalam keheningan semula dia ingin bertapa, dia suka sungguh-sungguh dekat dengan firman Tuhan dan merasa kemudian harus keluar dari pertapaan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Oleh karena itulah Tuhan memakai dia menjadi alatnya. Bukan hanya mendalam hidupnya dengan firman Tuhan, melainkan mewujudkan cinta kasih khususnya bagi orang-orang miskin dalam kondisi Roma saat itu yang sedang hancur. Oleh karena itu ini menjadi pemimpin gereja yang menjadi teladan bagi kita, bahwa dia sungguh membiarkan diri menjadi alat Tuhan, sehingga Tuhan makin leluasa memakainya sebagai alatnya. Marilah kita syukuri teladan Santo Gregorius Agung, paus dan pujangga gereja ini. Dan di awal perayaan ini, marilah kita mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Intensi untuk bersyukur atas ulang tahun perkawinan pasangan Titi dan Supri, ulang tahun yang ke-32. Semoga mereka sungguh diberi rahmat kesetiaan, kesehatan, dan menjadi juga alat Tuhan untuk memancarkan kebaikan bagi keluarga dan orang-orang sekitar mereka. Kita satukan hati juga untuk Sabtu Imam ini. Semoga mereka yang dipanggil secara khusus juga beroleh rahmat dan kekuatan untuk setia dalam hidup panggilan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius Paus,
Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserahi tugas memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami ini lapar, haus, dan telanjang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku, Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan "jangan melampaui yang ada tertulis". Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pesan-pesan firman Tuhan yang diteguhkan dan keteladanan Santo Gregorius Agung kiranya bisa kita petik dari firman hari ini. Gregorius yang berasal dari keluarga bangsawan, dia toh tersentuh oleh firman Tuhan. Maka bagi kita yang bulan ini menjadikan bulan kitab suci, kita didorong untuk sungguh berani membuka dan membaca kitab suci. Dan firman Tuhan dalam kitab suci itu hidup, dalam arti pasti bisa menyentuh hati kita untuk melakukan sesuatu yang relevan pada zaman kita, sebagaimana dialami oleh Gregorius. Dia lalu sebagai ahli tata kota, lalu terpilih sebagai prefek kota Roma, dia akhirnya melihat ada kepincangan, memang Roma saat itu dikuasai oleh bangsa termasuk Jerman, ya, lalu dia ada sesuatu yang tidak beres. Dia lalu hening, pilih bertapa, namun kemudian tidak bisa diam saja. Sebagai orang yang berasal dari keluarga bangsawan, dan kemudian dia mendalami kitab suci, dia lalu seperti digerakkan oleh Tuhan untuk membela mati-matian, memperjuangkan orang-orang miskin, orang-orang yang sungguh celaka hidupnya, yang hanya bisa berpasrah tak berdaya. Gerakannya itu didasari oleh iman yang kuat. Maka tidak heran kemudian dia pun setelah menjadi pertapa, lalu ditunjuk dipilih menjadi uskup, dan untuk pertama kalinya dia menyebut diri, ayo mengajak orang untuk sungguh-sungguh mengikuti kepemimpinan yang didasari oleh pelayanan. Dia lalu muncul dari Gregorius Agung ini, sebutan atau ungkapan yang sampai sekarang dipakai oleh para paus. Servus servorum Dei, pelayan dari para pelayan Allah. Dan dia melayani orang-orang miskin sambil juga dia pandai karena juga tekun dalam membaca, lalu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik, maka dia disebut pujangga gereja. Kalau ini kita sandingkan dengan bacaan pertama, bagaimana Paulus juga sebagai pemimpin umat, bahkan pada akhir bacaan pertama tadi, dia sungguh menempatkan diri sebagai bapa bagi orang-orang Korintus. Orang Korintus yang sejahtera, yang baik, okelah. Ukuran orang yang sejahtera berarti sukses, kaya, ya, tidak menderita. Pasti umat Korintus tetap menghormati Paulus. Namun Paulus menunjukkan bahwa dia sebagai pelayan Allah itu kelompok yang bawah. Karena lalu ikut menderita, tak berdaya. Dengan demikian Paulus menggelitik hati nurani, sungguh umatnya untuk berpegang pada firman yang ia ajarkan, lalu sungguh mempraktekannya. Kalau kalian melihat kenyataan ada orang kaya bagaimana? Dengan harapan muncul lalu kerukunan, karena dalam jemaat Korintus itu ada kelompok-kelompok sesuai dengan selera mereka. Nah, Paulus membimbing mereka untuk sungguh bersatu sebagai umat yang diikat oleh hukum kasih itu. Sementara dalam bacaan Injil kita dengar tadi bagaimana Yesus menempatkan diri sebagai Tuhan di atas hari Sabat, di atas aneka macam aturan agama. Jadi firman-Nya, sabdanya diharapkan juga sungguh tidak membuat kita sekedar menjadi orang Kristiani yang formal saja, rajin ke gereja dan sebagainya, tetapi juga berani tergerak oleh firman Tuhan untuk melakukan sesuatu demi sungguh terwujudnya kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih yang sampai zaman kita itu selalu mendapatkan tantangan. Kita semua, Anda dan saya,
dipanggil sungguh untuk dekat dengan firman-Nya dan membiarkan diri tergerak oleh firman itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, pada peringatan Santo Gregorius ini, Engkau telah menyegarkan kami dengan Kristus Sang Roti Kehidupan. Semoga kami mampu memahami ajarannya, agar semakin mengenal kebenaran-Mu dan mempraktekkan, mewujudkannya dalam kehidupan penuh karya kasih. Sampai kami Kau perkenankan memasuki hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih bersama keluarga dalam seluruh perjuangan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kasih telah selesai, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.